berdiri ya. Absen ya. Bahwa Imadi senantiasa Imadi dia Dewa Nabi Putra Ketika Imadi Ayu Putri Yuliantari Komar Resma Putra Ida Bagus Surajaya Yudo Pasol Suyati Ida Bagus Widya Radimata Ibu Marina Putri sakit ya diketuk sudah lunasi jadi pokoknya ada satu. Baik, sebelum kita lanjut kita akan menyanyikan lagu Topin Belajar Pancasila. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelumnya di bab 2 kita sudah belajar tentang Atma sebagai sumber. Ada yang masih ingat apa pengertian Atma? Pengertian Atma? Atma adalah Percikan-percikan kecil dari Brahman yang berfungsi untuk pada hari ini di bab 3 kita akan lanjut tentang pelajaran Trinita Karana. Sebelum kita lanjut, kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebagai kelas yang seperti biasanya, ketika kita belajar, HP disimpan ya. Ada yang HP kecuali nanti pada saat belajar kita disuruh mencari materi yang ada di nanti diarahkan lagi. Kemudian yang ada di meja
artinya buku dan ya semuanya harus aktif ya. Pertanyaan dan bertanya silakan bapak ibu. Kita tadinya akan belajar tentang cerita karangan. Jadi dalam kita belajar cerita karangan ada beberapa tujuan yang akan diharapkan kita sampai setelah kita belajar cerita karangan. Yang pertama, diharapkan adik-adik bisa mengetahui, bisa menguraikan pengertian cerita karangan. Kemudian yang kedua, diharapkan adik-adik bisa menguraikan sloka Bhagavad Gita yang terkait dengan cerita karangan. Kemudian ada gambar yang guru tunjukkan. Coba semuanya melihat. Ini gambar apa? Ada apa di situ? Orang bawa sampah sembarangan. Ada orang yang sembarangan. Nah, kalau adik-adik melihat ada orang yang buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Ditegur. Apalagi? Apalagi? Baik tapi tidak ini buang sampah sembarangan. Bisa menyebabkan banjir dan masih banyak lagi. Nah, kenapa Pak Guru tampil tadi ini gambar tentang orang buang sembarangan? Karena ini ada kaitannya dengan apa yang harus kita pelajari nanti terkait dengan cerita karangan. Nanti ada akan dibuka sendiri apa hubungannya. Sekarang kita akan membagi kelompok belajar. Jadi kalau di sini ada 9 orang, kita akan membagi kelompok. Ada 2 materi yang akan kita bagi nanti. Pertama tentang pengertian cerita karangan, kemudian tentang memahami sloka Bhagavad Gita terkait dengan cerita karangan. Sekarang kita akan bagi kelompok. Di sini ada terbuat 10 kertas. Jadi kalian bisa pilih satu orang silakan ambil satu. Jadi nanti di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2 ya. Yang dapat 1 atau yang dapat 2 silakan masuk ke duduk di kelompok 1, yang dapat 2 di kelompok 2. Silakan satu orang lagi dan ya. Kita langsung duduk di kelompok 1.
Itu tadi sudah dibagi kelompok. Sekarang materinya ada 2 materi, silakan. Satu. Pak Guru, kelompok 2 Trihita Karana pengertian. Kelompok 1 berarti nanti kalian akan jadi kelompok 1 menjelaskan tentang kelompok 2 juga, kemudian yang kelompok 2 pengertian bencana ya. Jadi masing-masing akan mencari materi sesuai dengan apa yang sudah dibagikan. Kalau di kelompok pertama yang akan berfase adalah kelompok 2. Kelompok 2, sementara kelompok 2 presentasi, nanti kelompok 1 menanggapi ya apa yang kalian tidak mengerti dari penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Nanti boleh kalian bertanya, boleh juga misalnya ada yang salah dari kelompok 2 menyampaikan, bisa kalian menyanggah, kemudian menanggapi. Nah, begitu juga nanti kelompok 2 persentase, kelompok 1 boleh nanti bertanya tentang materi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Itu sebaliknya ya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Silakan kelompok 1 menyampaikan. Kelompok 2 akan menyampaikan presentasikan materi yang siapa ya? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pengertian Trihita Karana. Kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat luar biasa. Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh manusia akan membawa dampak yang sangat berarti bagi hubungan yang harmonis antara manusia dan sang yang dewasa, antara manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Tujuan akhir dalam adalah tentang jagat budaya ca iti dharma, yang artinya juga hidup untuk mencapai kebahagiaan. Trihita Karana dapat diuraikan menjadi 3 kata, yaitu dari kata tri, hita, dan karana. Kata tri artinya 3, hita artinya bahagia, dan karana mengandung makna penyebab. Sekian dan terima kasih.
Silakan untuk kelompok 1 apabila ada yang mau ditanyakan terkait presentasi dari kelompok 2. Silakan siapa yang mau berdiri? Jadi kelompok 2 mencatat ya apa yang ditanyakan oleh kelompok 1. Kalian jawab. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanyakan pertanyaan dari kelompok. Apa unsur dari permukaan? Ada berapa pertanyaan? Itu dari lihat. Apa itu? Berdiri. Sekarang. Itu tadi pertanyaan dari ada lagi pertanyaan. Ada lagi? Oke. Satu, dua. Ada putih. Apakah kalian bisa menguraikan cerita karena menjadi 3 bagian? Ada lagi? Masih ada lagi pertanyaannya? Nomor 2. Oke, silakan. Kelompok 2 mau langsung menjawab atau bagaimana? Pertanyaannya? Atau masih dicari? Ada yang ini? Yang sudah bisa mungkin langsung jawab? Jadi, tadi pertanyaanmu? Betul? Dari permukaan. Iya. Ayo, siapa yang menjawab? Ya, jadi, kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Silakan disimak. Apakah nanti jawabannya sudah kalian bisa terima, sudah benar, atau mungkin kalian nanti dari jawaban itu kalian boleh bertanya lagi kalau belum puas dengan jawabannya. Silakan kelompok 2. Baik, jawaban dari kami soal yang pertama. Soal yang pertama ada 3 unsur, yaitu perhayangan, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan. 2. Pawongan, yaitu hubungan harmonis sesama manusia. 3. Palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Nah, itu jawaban yang pertama. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sampaikan ke kelompok 2. Bagaimana? Enggak. Jadi untuk jawaban yang pertama kelompok 1 sudah menerima, sudah puas, sudah cocok. Nah. Ya, untuk jawaban yang kedua, mana? Siapa yang menjawab? Jadi siapa yang menjawab? Jangan berdiri. Nah, jadi perhatikan kelompok 1. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang nomor 2. Soal apakah kalian bisa menguraikan menjadi 3 bagian? Jawaban. Cerita karena dapat diuraikan menjadi 3 kata, yaitu dari kata tri dan karena. Kata tri artinya bahagia dan karena mengandung makna jadi sering kita karena berarti juga penyebab kebahagiaan, kesejahteraan. Oke,
Kelompok satu, jadi kelompok satu sudah menerima. Jadi tepuk tangan dulu untuk jawaban-jawabannya. Ini baik sekali ya, baik sekali. Pertanyaan dari kelompok satu tadi yang pertama ini dikatakan apa unsur-unsur dari tekanan? Sudah benar sekali jawabannya. Unsur bikin tekanan itu adalah ada 3. Mana yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau disebut dengan paralihangan. Kemudian ada hubungan manusia dengan manusia atau disebut dengan pembohongan. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah hubungan manusia dengan alam atau disebut dengan pelemahan. Ketiga yang pertanyaan kedua, apakah bisa dibagi menjadi 3? Ya tentu bisa. Ya, tentu bisa, karena memang cerita kata itu terdiri dari 3 kata. Mana masing-masing kata memiliki artinya masing-masing dan ada makna kesatuan. Mana yang kata tadi ada 3, kita itu adalah kebahagiaan dan karena itu adalah penyebab. Jadi artinya adalah 3 hubungan yang menyebabkan kebahagiaan. Dan hubungannya itu adalah yang unsur tadi, hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan hubungan yang baik dengan alam. Ketiga unsur itulah yang menyebabkan kehidupan kita akan menjadi harmonis. Oke, kita akan lanjut ke presentasi dari kelompok 1. Silakan sampaikan presentasi. Silakan berdiri. Jadi kelompok 2 perhatikan ya apa yang disampaikan untuk presentasi dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi tentang menjelaskan kota bangga kita adanya sejak 2014. Anak bapaknya berani mereka keluar, Anda stand bawah, Yelcina bawah di pagi. Musjano Yelcina karena terima kasih. Karena makanan bahwa bisa hidup, karena hujan makanan tinggal, karena persembahan hujan turun dan persembahan mereka karena kerja. Silakan dapat memutuskan hubungan antara manusia dengan yang biasa, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Contoh yang mudah dipahami, misalnya, ketika kondisi tanah tandus, tidak ada pohon-pohon, maka hujan pun tidak akan turun. Akan tetapi, jika tanah tandus tersebut diolah dengan semangat kegotong royongan, kerjasama dan persembahan yang tulus kepada sang yang berkuasa, maka tanah yang tandus pun dapat berubah menjadi hutan yang lebat, dan hujan pun akan turun dengan adanya air. Makhluk akan hidup dan bersumber dari yang widiwasa atau Brahman. Keharmonisan itu tidak kuat serta merta datang, tetapi harus dibangun dengan dan diusahakan bersama-sama. Nah, itu presentasi dari kelompok 2 terkait dengan sloka kitab suci Bhagavad Gita adanya 3 sloka 14 yang terkait dengan Trita Karana. Silakan kelompok 2 kalau ada pertanyaan, sanggahan mungkin yang bisa disampaikan ke kelompok 1. Silakan. Silakan apa pertanyaan? Ya. Dalam Trita Karana. Yang lain ada lagi? Silakan. Dia berdiri. Ini Made yang bertanya. Silakan Made. Kedua, apa saja dalam Trita Karana? Ada pertanyaan lagi yang lain yang perlu dipahami? Silakan. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja 3 unsur penting dalam Trita Karana? Jadi, Trita Karana
tadi ditanyakan unsur-unsur. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang jawab? Nah, yang kedua perhatikan ini jawabannya. Apa saja contoh dari kehidupan karena? Yaitu bentuk perilaku yang mencerminkan kehidupan karena. Satu, manusia dengan Tuhan atau parjuangan. Misal, siswa mengawali KBM dengan doa bersama adanya ekstrakurikuler keagamaan, mengadakan kegiatan memperingati hari besar atau hari raya. Dua, manusia dengan sesamanya kawangan. Misal, kerja kelompok membantu menjadi contoh yang baik bagi siswa. Bagaimana contoh dua dari jawaban yang sudah disampaikan? Ada mungkin kesalahan pertanyaan yang baru ditimbulkan dari jawaban yang sudah diberikan. Sudah? Oh, masih ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Masih ada pertanyaan. Jadi kelompok satu didengarkan ya. Masih ada pertanyaan lagi. Ya. Silakan bertanya, siapa mau tanya? Jadi, kenapa perlu menerapkan konsep keindahkarannya? Jawab? Ya, langsung jawab. Silakan. Dengan menerapkan keindahkarannya secara matang, kreatif dan dilaksanakan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya. Dengan asiti bakti pada Tuhan Yang Maha Esa, kita kepada kebenaran, semoga kita betul bersama dengan semuanya. Tidak bisa diterima? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Oke guys. Berikutnya, slogan dua kita dengan keindahkarannya. Jadi pertanyaannya, apa hubungan slogan dua kita dengan keindahkarannya? Mana? Silakan langsung jawab ini. Jadi bagaimana? Sudah jawab tadi pertanyaan. Jadi, bagaimana? Sudah jawab bagaimana? Sudah? Oke. Jadi semua pertanyaan sudah jawab. Nah, mungkin dari kelompok dua mau pertanyaan sudah? Cukup? Atau masih ada lagi? Sudah. Baik, sekarang dari pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan, guru akan menambahkan lagi ya. Jadi soalan kerja apa? Tentang mengapa kita perlu menerapkan
perlu menerapkan takaran dalam kehidupan. Ini kalau menurut Pak ini sangat perlu diterapkan. Karena dari pengertiannya saja, cerita kala itu adalah 3 hubungan yang menyebabkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam kehidupan. Jadi, kenapa ini dilakukan? Sudah pasti perlu. Yang pertama, di mana bagiannya adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan pasti perlu kita berhubungan yang baik dengan Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan kita bisa berjalan harmonis. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan apa? Hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia. Kemudian perlu nggak hubungan yang baik antara manusia dengan manusia? Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Salah satu contoh tadi yang sudah kami tunjukkan. Dimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan kita harus merawat alam ini agar alam juga bisa memberikan hal yang baik kepada kita. Contohnya seperti dalam selokan. Seperti dalam selokan bahwa kita tadi sudah disebutkan. Karena makanan makhluk bisa hidup. Karena hujan makanan tumbuh. Karena persembahan hujan turun dan karena persembahan langit bekerja. Dan persembahan langit tetap bekerja. Jadi ada hubungan timbal balik yang sangat ketergantungan dan sangat menguntungkan ya di antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam. Contoh kecil, ketika kita membuang sampah sembarangan, sungai tersimpan tidak banjir. Kemudian kita membuang sampah di tempat sampah, maka sungai akan lancar, hujan turun tidak akan ada banjir. Jadi itu hubungan kita balik sangat penting. Di takaran ini sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Sudah, jadi itu materi diskusi yang sudah saya sampaikan. Saya disampaikan. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan ada tadi saat diskusi juga sudah dinilai siapa yang aktif diskusi, siapa yang cuma diam saja, bisa menjawab, dan bisa bertanya. Silakan dijawab. Pertama, ditulis nama dulu. Nama, kemudian kelas. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang materi apa pengertian dari takarannya. Jadi di takarannya terdiri dari itu ini artinya kita karena jadi kedua kata adalah tiga hubungan yang menyebabkan kebahagiaan. Ya. Kemudian ada sloka. Dalam sloka kitab suci bawah kita disebutkan
dalam Logika Adaya 3 Sloka 14 disebutkan, anak bawanti butani Radia anas semua yasna bawati radhidal Parjarno yasna karma samudara. Karena makanan makhluk bisa hidup, karena hujan makanan tumbuh, karena persembahan hujan turun, dan persembahan lahir karena kerja. Sloka di atas itu melukiskan adalah antara hubungan manusia dengan ide semi-klase, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia, dan kemudian hubungan manusia dengan. Jadi dalam bentuk karena ini ada 3 unsur yang sangat penting, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan sendiri, kemudian hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan. Ketiga itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita jaga agar kita dapat mencapai yang menjadi tujuan dari konsep keagamaan ini, yaitu hubungan yang harmonis, menciptakan kehidupan yang harmonis. Baik, terima kasih atas waktu untuk belajar hari ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Kita akan tutup dengan tujuan Brahma Sakti. Awet. Sakti.